Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan menolong kita untuk dapat melaksanakan ibadah kita. Kepala Sidang dan Majelis mengucapkan selamat beribadah bagi kita di Minggu Advent yang pertama. Tuhan Yesus memberkati dan biarlah kita dapat mengikutinya bersama-sama dengan penuh khusyuk dan syukur di hadapan Tuhan. Sejenak kita mendengar warta jemaat kita sebagai berikut. Yang pertama, jemaat yang berulang tahun minggu ini, Gembala Sidang, Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Peter Simajunta, Cornelius Tabusan, Nenggelis Siregar, Bapak Parsauran Syahan, Ibu Leli Hawati, Trinoven Yosapat Pakpahan, Rafaldi Christian Sitompul, Surya Pranata Barimbing, Nia Novita Sari Sinaga. Panjang umur, sehat selalu dan senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus. Ulang tahun pernikahan, kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kepada Bapak Maruli Sitanggang, Ibu Boros Manungkalit, Bapak John Tersitorus, Ibu Nurhayati Boru Tambun, Bapak Manto Sihite, Ibu Hermina Damayanti Manurung. Tuhan Yesus kiranya memberkati dengan kasih yang semakin utuh dan penuh dengan sukacita. Datang anggota jemaat, dimohon kerjasama seluruh jemaat untuk segera mengisi form keanggotaan yang telah dibagikan oleh Komisi Keanggotaan melalui ketua-ketua sel grup, karena akan dibuatkan database keanggotaan seluruh wilayah 2. Baptisan Kudus Anak. Pada hari Minggu 13 Desember 2020 pada ibadah umum yang ketiga akan diadakan baptisan Kudus Anak. Bagi Bapak Ibu yang rindu anaknya menerima sakramen baptisan tersebut, agar mendaftarkan diri kepada Komisi Keanggotaan Bapak Samson Pakpahan dengan menyertakan fotokopi akta lahir dan fotokopi kartu keluarga. Persembahan dan persepuluhan. Hari ini kita mengumpulkan persembahan 2 kantong, kantong merah untuk kas gereja dan kantong biru untuk dana Natal. Dan kami menghimbau seluruh jemaat yang belum memberikan persepuluhannya bulan November agar kita dapat menyerahkannya dengan sukacita. Jadwal perayaan Natal Gemi Sola Gracia 2020 dapat kita lihat di warta, di slide dan di website kita Bapak Ibu. Dana Natal yang sudah terkumpul sebesar Rp12.879.000, dan untuk rincian dana Natal persembahan kantong Rp3.029.000, persembahan keluarga Rp7.850.000 dan janji iman Rp2 juta. Mohon kerjasama Bapak Ibu jemaat sekalian yang belum menyerahkan dana Natalnya. Untuk daftar nama-nama yang telah memberikan persembahan dana Natal dapat kita lihat di slide kita dan juga di website gereja kita. Petugas ibadah umum Minggu 6 Desember 2020 dapat kita lihat di slide dan di website kita. Dan jemaat yang beribadah Minggu 6 Desember 2020, ibadah umum 1 sel grup Gloria dan sel grup Hosana, ibadah umum 2 sel grup Maranatha dan sel grup Efrata, ibadah umum 3 sel grup Getsemani dan sel grup Shalom. Laporan persembahan Minggu 22 November 2020, persembahan kebaktian umum kantong merah kantong biru, persembahan ibadah online, persembahan acara Martupol Yuni Sidabuter dan Hizkia Pasaribu, persembahan ucapan syukur dan persembahan persepuluhan dapat kita lihat di slide dan juga di website. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Warta selengkapnya Bapak Ibu silakan mengunjungi website kita www.gmisolagraciatangerang.online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang di gereja maupun di rumah mengikuti ibadah secara online. Kita bersyukur untuk waktu yang masih Tuhan berikan bagi kita dapat beribadah dalam Minggu Advent yang pertama pada saat ini. Kita percaya bahwa Tuhan berkenan memberkati kita lewat ibadah ini.
Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita. Kita berdoa dalam hati kita, memohon Tuhan memberkati ibadah kita. Saat teduh dimulai. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 46 ayat 1 sampai 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi ururiu ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Amin. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah dan penyertaan-Mu hingga sampai saat ini ya Bapa. Kiranya Tuhan Engkau terus memberkati dan menyertai kami lewat ibadah ini ya Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, Tuhan turut campur dalam ibadah ini ya Bapa, sehingga ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Di dalam dan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsoria yang terambil dari Mazmur 80 ayat 2 sampai 8. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf Mazmur. Hai gembala Israel, pasanglah telinga.
Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba, ya Engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keberkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami, buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti cucuran air mata. Engkau memberikan mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah, Allah semesta alam, pulihkanlah kami, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi, selama-lamanya. Amin. Bersama seluruh gereja dari segala abad dan tempat, mari kita mempersatukan diri dengan mengikrarkan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Demikian, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 232 ayat 1-2, Kau yang lama dinantikan. Kau yang lama dinantikan, Juru Selamat datanglah, agar kami Kau sucikan dari dosa dan celah. Umat-Mu tetap Kau tuntut, Kau harapan kami pun, bangsa dunia yang menunggu penghiburan kasih-Mu. Raja mulia, Kau lahir bagai anak yang lembut, agar kami Kau ajari kasih kerajaan-Mu. Pimpin kami oleh Roh-Mu,
dalam doa. Kami naikkan syukur dan terima kasih kami ke hadirat-Mu ya Tuhan pada siang hari ini. Oh Bapa di sorga, kami merasakan sebagaimana kebaikan Tuhan terus melawat kehidupan kami. Ketika kami menapaki kehidupan kami hari lepas hari, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, sebagai ucapan syukur kami, saat ini kami ada di rumah-Mu Tuhan, untuk mengikuti persekutuan ibadah. Terima kasih Bapa di sorga, berkenanlah ya Tuhan atas kehadiran kami. Dan pagi ini juga kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami membawa bangsa dan negara kami ini ke hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Bapa, kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami sendiri tidak mampu menyelesaikan persoalan bangsa ini, sebagaimana kemelut yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tetapi kami percaya ketika kami menaikkan seruan kami kepada Tuhan, maka Engkau adalah Allah Yehova Jireh, pencipta semesta alam ini. Engkau yang mengatur semua ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau serahkan baik pemerintahan yang ada, lembaga-lembaga tinggi negara, baik juga pemerintahan yang tertinggi, khususnya Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berkati dia, supaya dia memiliki kekuatan roh bijaksana yang daripada Tuhan tercurah atas kehidupan pemimpin kami ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk Kabupaten Tangerang di mana kami berada. Tuhan, Engkau memberkati Kabupaten Tangerang dan seluruh penduduk warga masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Tangerang dan masyarakat secara khusus. Bapa di sorga juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk daerah tempat di mana kami beribadah di daerah Desa Gelam Jaya ini. Khususnya Tuhan di perumahan Regensi Blok AB2. RT dan RW-nya kami serahkan ke hadapan Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, di sekitar gereja kami ini Tuhan, supaya mereka juga boleh menyambut kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan untuk gugus penanganan COVID-19 yang saat ini sedang ditangani oleh pemerintah kami. Oh Bapa di sorga, tidak berkesudahan cara dilakukan oleh pemerintah kami, khususnya melalui protokol kesehatan. Namun satu hal Tuhan, tolonglah beri kesadaran bagi kami, masyarakat khususnya bangsa Indonesia yang saat ini masih terus menghadapi COVID yang sedang berkembang di negeri kami ini. Oh Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang berkuasa, tolonglah Tuhan Engkau mengakhiri dari muka bumi Indonesia ini, supaya COVID-19 ini berakhir ya Tuhan, sehingga roda kehidupan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk GEMI wilayah 1 dan wilayah 2. Khususnya bagi pemimpin kami yang tertinggi Bapak Bishop di wilayah 1 dan wilayah 2, para DS, para hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para guru Injil. Tuhan berkati mereka untuk dapat menyuarakan suara kenabian lewat pelayanan mereka dengan baik, supaya nama Tuhan tetap ditinggikan dan dipermuliakan demi kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, khususnya bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit Tuhan yang masih terus berkepanjangan. Kami terus berdoa kepada Tuhan untuk anak-anak jemaat-Mu, yaitu saudari kami Sari Tarigan Ipan Sitorus, Christian Sutejo, Indra Lesmana Siregar, dan juga yang dalam proses pemulihan Bapak Leo Panggabean dan juga Bapak Erna Baban. Oh Tuhan, kami serahkan seluruh saudara-saudara kami ini yang juga dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan Kau nyatakan kesembuhan bagi mereka, supaya mereka semakin bersuka cita oleh karena kasih setiamu Tuhan kepada kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami dalam waktu dekat mereka akan mengikuti ujian ya Tuhan, ujian semester SD, SMP sampai SLTA. Oh Bapa di sorga, Engkau mempersiapkan anak-anak kami, menolong anak-anak kami supaya mereka juga dapat mengikuti ujian dengan baik, penuh hikmat, sehingga mereka benar-benar Tuhan dapat mengikuti ujian semester ini dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, tolong anak-anak kami Tuhan, supaya mereka lewat online mengikuti ujian ini Tuhan, mereka dapat menguasai semua apa yang mereka dapat pelajari, untuk mereka jawab menjadi suatu bentuk soal daripada ujian semester yang mereka hadapi saat ini. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh anak-anak kami
yang dalam pendidikan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kami khususnya jemaat-Mu Metodis Sula Gracia di tempat ini, di mana Tuhan kami berkerinduan ingin memiliki ruko yang ada di sebelah ini. Bapa di sorga, secara akal pikiran manusia kami yang sangat terbatas ini, sungguh tidak mungkin bagi kami Tuhan, apalagi dalam situasi dan kondisi saat ini. Tetapi kami percaya ketika kami naikkan doa kami, permohonan kami, bagaimana Tuhan kami berkerinduan supaya rumah ibadah kami semakin dapat kami nikmati ke depan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Oh Bapa di sorga, tolong Tuhan, melalui semua rencana yang sudah diprogramkan lewat majelis, rapat majelis kami sendiri Tuhan yang sudah merancangkan semua itu, tetapi biarlah kehendak-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika kami yakin bahwa Engkau akan memberkati kami, dan ruko ini Tuhan akan menjadi milik kepunyaan kami, sehingga nama Tuhan akan dapat disebarluaskan di daerah ini melalui pelayanan dari gereja-Mu Metodis Sula Gracia di tempat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi Tuhan kami mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Tolong Tuhan, persiapkan hati pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, tutup bungkus dengan kuasa-Mu, supaya hanya kebenaran firman-Mu saja yang boleh Dia sampaikan kepada kami, sehingga kami semua memperoleh berkat anugerah-Mu ya Tuhan, melalui firman-Mu yang akan disampaikan kepada kami, dan kami pun dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan kita, baik persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan-persembahan lainnya, sebagai nat firman Tuhan yang mendasari persembahan kita. Dengarkanlah firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14, demikian. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sambil mengumpulkan persembahan, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani Metodis nomor 52 ayat 1-3, ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah membaru hidupku, ku hilang tak berjalan olehnya ku sembuh. Ketika isapku cemas, sekarang ku
Mohon Tuhan memberkati. Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kasih anugerah berkat-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kami bersyukur untuk segala anugerah, kasih sayang, dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib melingkupi kami. Tuhan, kami datang kepadamu lewat pujian, lewat doa kami dengan membawa persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur kami sungguh berkenan kepada Allah dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami memohon Tuhan berkati jemaat-Mu di tengah-tengah kondisi yang sulit dengan penuh tantangan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang membawa persembahan ucapan syukur dan membawa persembahan persepuluhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ya dan amin, dan Engkau bukakan tingkap-tingkap langit, curahkan berkat sampai berkelimpahan atas hidup mereka. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Bapak Peter Semajunta, Cornelius Tabusan, Nenggelis Siregar, Bapak Persauran Siahan, Ibu Leli Hawati, Rino Penyosapat Pakpahan, Rapaldi Christian Stompul, Surya Pranata Barimbing, dan Nia Novita Sari Sinaga. Tuhanlah yang memberkati mereka, Tuhanlah yang mengurapi mereka. Engkau adalah pemilik kehidupan dan Engkaulah yang memberi mereka umur yang panjang dengan penuh berkat dan berkelimpahan. Kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka dalam minggu ini. Bapak Maruli Sitanggang, Ibu Boros Manungkalit, Bapak John Tersitorus, Ibu Nurhayati Boru Tambun, Bapak Manto Sihite, Ibu Hermina Damayanti Manurung. Tuhanlah yang memberkati keluarga ini penuh sukacita dan damai sejahtera daripada Allah. Rumah tangga yang memuliakan Tuhan dan rumah tangga yang di dalamnya Engkaulah yang menyempurnakan sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa syukur kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari nyanyian kita nomor 61, Barang Siapa Dengar. Barang siapa dengar, masukkan kabar, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh suka, pada barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Jangan lagi tunda, datang marilah, pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup itulah Yesus Tuhan, mari barang siapa mau. Barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, dengan segala kerinduan
hati terbuka dan penuh sukacita kami menghampiri tahta Tuhan. Kami mau mendengar suara Tuhan. Dan kami mau memasyurkan nama Tuhan. Dan kami rindu Engkaulah yang dimuliakan melalui ibadah kami. Kami tiba pada masa penantian Minggu Advent. Di dalamnya tertanam kerinduan untuk kami boleh mengenal kasih-Mu. Urapilah kami. Lewat firman-Mu kami diteguhkan dan dikuatkan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan di minggu yang berbahagia ini. Pada saat ini kita telah memasuki minggu Advent, yaitu Advent yang pertama. Itu berarti saudara, hari Natal bukan lagi sudah dekat, tapi sudah tiba sekarang. Perayaan-perayaan seyogianya bukan COVID mungkin sudah rame, tetapi kita bersyukur hari ini masih bisa beribadah dan sudah dinyalakan satu lilin. Pertanda pengharapan itu sudah semakin nyata. Ibadah kita pada hari ini, saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-37. Firman Tuhan buat kita dari Injil Markus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-24 sampai ayat yang ke-37. Saya akan membacakannya untuk kita, Bapak Ibu dapat mengikuti dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada minggu yang berbahagia ini. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk merenungkan poin penting dalam perikop ini yang menjadi fokus utama saya dalam pemberitaan firman Tuhan yang akan saya sampaikan buat kita pada minggu ini, yaitu berjaga-jagalah. Kita berbicara memang mengenai sikap menyambut Mesias, dan yang perlu menjadi perenungannya untuk kesiapan dan sikap itu adalah kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. Berbicara mengenai kedatangan Tuhan kedua kalinya, saudara, maka pesan penting untuk kita renungkan adalah
berjaga-jagalah. Pesan ini berulang kali disampaikan oleh Yesus. Bahkan dalam perikop yang kita baca pada hari ini sebanyak 3 kali ditegaskan untuk kita senantiasa memiliki sikap berjaga-jaga. Dan pesan yang sama berulang kali disampaikan oleh Yesus baik dalam kitab Matius, baik dalam kitab Lukas, juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus dan juga yang tertulis dalam kitab Ibrani. Dan ada begitu banyak perintah itu, firman itu yang disampaikan berjaga-jaga. Apa yang dimaksud dengan berjaga-jaga, saudara? Dan bagaimana kita bisa memaknai perkataan ini, saudara? Saya mengajak kita untuk boleh melihat arti dari berjaga-jaga dari bahasa Yunani. Berjaga-jaga itu adalah ahupneo. Ahupneo berasal dari 2 kata. A itu berarti tidak, dan hupnos artinya tidur. Jadi ahupneo itu berasal dari kata A itu berarti tidak, dan hupneos artinya adalah tidur. Jadi ketika dia digabung menjadi satu kata, arti jadi ahupneo yang berarti selalu siaga, selalu bersiap-siap akan sesuatu hal sampai tidak tertidur. Jadi kalau dikatakan berjaga-jaga itu artinya adalah menunjukkan sebuah sikap kesediaan, menunjukkan sebuah sikap siap-siap. Dan kalau barangkali kita mendengar ini seringkali disampaikan oleh para militer atau yang disebut dengan polisi, kalau komandannya semua sudah berkata, mereka akan selalu bilang apa? Siap. Selalu berkata siap. Dipukul pun selalu siap. Apapun yang terjadi mereka selalu berbicara siap. Dan selalu siap, selalu siap. Tidur, saudara, sering dipahami atau dianggap sama dengan mati. Nanti kalau kita baca Mazmur pasal 13 ayat 4, jangan biarkanlah aku tidur sampai pada kemudian berbicara soal kematian. Jadi berjaga-jaga artinya tidak tertidur, berlawanan dengan kata tidur. Sementara tidur itu dipahami sebagai sebuah tindakan akan sama dengan mati. Terjaga, tidak tidur, selalu siaga, itu berartinya hidup, saudara. Hidup. Hidup itu bukan sekedar hidup, tetapi hidup itu adalah ada progres, ada tindakan, ada sebuah sikap, ada tujuan, ada motivasi di dalamnya yang membuat dia melakukan segala sesuatu dengan baik. Dalam kaitan dengan kedatangan Tuhan, saudara, tetap terjaga, tidak tertidur, selalu siaga, menuntut sebuah sikap siap sedia. Tidak terlena oleh keadaan dunia sekitar, tidak terlena oleh keinginan daging, tidak membiarkan iman kerohaniannya menjadi tidur atau mati. Tetapi memeliharanya tetap hidup, bertumbuh, berkembang, dan selalu menunjukkan sebuah kesiapan. Maka kalau dikatakan berjaga-jagalah, bukan hanya sekedar berdiri, lalu berjaga-jaga. Berjaga-jagalah bukan hanya sekedar kita misalnya tidak tidur pulas, tetapi menunjukkan sebuah bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, ada sebuah kesiapan. Sebab ingat, saudara, ini penting soal kaitan dengan kedatangan Tuhan yang digambarkan, itu tidak ada yang tahu. Sehingga kapanpun datangnya, kapanpun Tuhan itu datang, kapanpun Tuhan datang, kita tidak didapati sedang tidur. Artinya tidak dalam keadaan apakah imannya yang mati, apakah pengharapannya yang mati, kerohaniannya yang mati. Tidak. Jadi hidup. Apa yang menjadi penting untuk kita pikirkan soal berjaga-jaga, saudara? Berjaga-jaga itu berarti bicara soal tanggung jawab. Saudara, kalau diberikan perintah berjaga-jagalah, itu artinya adalah melekat sebuah pesan yang kuat dalam berjaga-jaga, yaitu tanggung jawab. Berjaga-jaga adalah menuntut respon atas kebenaran Injil yang sudah kita terima. Maka kalau disampaikan berjaga-jagalah,
itu berarti ada sebuah tanggung jawab untuk boleh mempertanggungjawabkan Injil yang saya terima, yang saudara terima. Hidupkah saudara di dalamnya? Dilakukan atau tidak? Apakah Injil itu mengubah hidup kita atau tidak? Dan apakah dia membawa kita pada sebuah tatanan hidup yang lebih baik atau tidak? Tanggung jawab. Maka berjaga-jaga berarti kita sedang memikul sebuah tanggung jawab. Diberikan perintah berjaga-jaga itu berarti saudara bagi kita diberikan sebuah apa? Kepercayaan. Dan itu akan dituntut. Berarti harus mempertanggungjawabkannya. Saudara kalau diberikan sebuah tugas pelayanan pekerjaan baik di kantor, baik di rumah, dimanapun engkau dipercaya itu berarti adalah ada sebuah tanggung jawab. Saya diberi tanggung jawab, saudara diberi tanggung jawab, dan kita semua diberikan tanggung jawab. Berjaga-jaga dalam memelihara iman. Tanggung jawab kita adalah memelihara iman, memelihara kerohanian untuk selalu hidup, bertumbuh dan bertanggung jawab menghasilkan buah. Terjaga secara rohani, hidup di dalam terang, yakni di dalam kebenaran. Itu berarti saudara bertanggung jawab mencerminkan kebenaran Allah dalam kehidupan kita, bukan dalam kegelapan. Kebenaran mencerminkan kebenaran Allah, sementara kegelapan adalah cerminan daripada kejahatan. Maka ketika disebutkan jangan lagi kamu tidur, tetapi bangunlah, artinya jangan kamu membiarkan hidupmu terlena, tetapi berbuatlah, hasilkanlah sesuatu. Berjaga-jaga itu berarti saudara tanggung jawabnya buat kita apa? Tuntutannya untuk hidup saleh dalam setiap kehidupan kita, tuntutannya adalah hidup dalam kebenaran. Itu berarti bahwa bagi kita tertanam dan tertantang sebuah sikap perubahan hidup dari yang lama kepada kehidupan yang baru, hidup yang buruk menjadi hidup yang benar. Sebab tanggung jawab kita yang harus kita kerjakan adalah berubah oleh pembaharuan budimu, berubah seturut dengan kebenaran yang kita terima, berubah seturut dengan kebenaran yang di dalamnya kita hidup. Maka tanggung jawab kita adalah untuk menunjukkan sebuah perubahan. Itu berarti saudara-saudara kita harus menunjukkan sebuah hidup yang berkualitas, hidup yang semakin kuat, hidup yang semakin kokoh, hidup yang semakin teguh, perilakunya yang semakin menyerupai Tuhan dari hari ke hari. Tujuannya apa, saudara? Manfaatnya apa? Kedatangan Tuhan itu rahasia. Karena kedatangan Tuhan itu rahasia, maka yang mampu berjaga-jaga yang Yesus sampaikan dalam firman Tuhan ini adalah berkaitan dengan itu. Sebab apa? Diberitahukan kedatangannya itu adalah pasti. Kalau kita baca ayat 31 sampai 32 dalam firman Tuhan dikatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa saja. Tidak ada yang tahu, saudara. Kedatangannya dirahasiakan soal harinya. Ayat 35 sampai 36, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Maka jangan ada yang bilang nanti, jangan ada yang bilang belakangan, jangan ada yang bilang nanti aja. Setiap waktu. Sebab kita tidak tahu kapan dia akan datang. Kedatangan Tuhan tidak diberitahukan kapan terjadi. Tetapi firman Tuhan memberitahukan tanda-tanda akan datangnya hari Tuhan. Yang ada adalah tanda-tanda, bukan soal hari. Maka kalau ada yang sudah memprediksi Tuhan datang tanggal 12 bulan 12, tanggal 21 bulan 12 tahun 2021 misalnya, ambil angka 2121, katakanlah itu ajaran sesat. Sebab itu tidak ada seorang pun yang tahu. Tanda-tandanya jelas. Apa disebutkan? Ayat yang ke-24, saudara. Kalau dalam ayat 24 dikatakan, tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, ingat, akan ada siksaan. Sesudah ada siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang.
Itu berarti ada sebuah gambaran apa, saudara? Gambaran sebuah kehancuran. Akan ada kehancuran. Siksaan. Matahari akan menjadi gelap. Bulan tidak bercahaya. Kedatangannya berarti, saudara, ada sebuah keadaan yang kacau balau. Situasi yang dapat mengguncangkan iman orang percaya. Bayangkan, saudara, ketika situasi itu memang begitu hebat mengguncang, kalau dia tidak teguh, maka dia akan didapati sebagai orang yang mati secara kerohaniannya. Mungkin saja dia hidup, tetapi secara kerohaniannya dia sesungguhnya sudah mati. Bayangkan misalnya begini. Terbayang kemudian ya, kalaupun kita kutip soal orang-orang yang di Timur Tengah misalnya, ISIS misalnya, orang-orang percaya dibantai habis-habisan, ya kan? Kepadanya diperhadapkan pada ancaman itu, murtad atau mati. Murtad atau mati. Murtad atau mati. Tetapi orang-orang benar itu memilih lebih baik mati daripada harus menyangkali imannya. Itu masih permulaan. Akan ada yang lebih hebat dari itu enggak? Ada. Masih ada yang lebih dahsyat dari itu enggak? Ada. Gambarannya adalah siksaan. Maka ketika siksaan itu nanti, sesudah siksaan itu, maka masih akan ada nanti matahari tidak lagi bersinar, bulan juga tidak bersinar, bintang-bintang semua akan jatuh, maka buminya akan hancur. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 24, digambarkan soal kejatuhan itu adalah apa? Terjadi perang, saudara, gempa bumi di mana-mana, nabi-nabi palsu muncul, dan semua akan muncul para penjahat, dan para penjahat. Tapi firman Tuhan katakan itu baru permulaan. Ketika anak manusia datang dalam situasi yang seperti itu, pertanyaannya dalam Lukas pasal 18 ayat 8. Adakah ia menemukan iman di bumi? Adakah kamu didapati orang yang setia? Adakah didapati kita orang-orang yang beriman kepada Allah? Adakah didapati kita sebagai orang-orang yang percaya? Adakah kau imanmu teguh, kokoh dan kuat di dalam Tuhan? Berjaga-jagalah, firman Tuhan buat kita. Sikap kita. Artinya tidak sekedar duduk menunggu, menghitung hari, menghitung bulan, menghitung tahun dari kedatangan Yesus. Menghitung kapan tanggal kedatangannya tidaklah penting. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita memiliki sikap terjaga menjalani kehidupan kekristenan, hidup di dalam terang, hidup dalam kesetiaan. To be continue secara berkesinambungan, bukan temporer. Jika kita hidup di dalam kesetiaan secara konsisten menjalani kehidupan kita secara keimanan kita, maka ketika Yesus datang kapanpun, tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Justru itu adalah saat yang menggembirakan sebab Yesus akan mempercayakan kepada kita segala miliknya. Dan itu adalah kesempatan dia membawa kita ke dalam kerajaannya. Amin, saudara. Panggilan menjadi seorang Kristen adalah menjalani kehidupan Kristen itu setiap saat dalam ketaatan dan kesetiaan. Kapanpun Yesus datang, apakah engkau didapati setia? Ketika Yesus datang, kita didapati sedang terjaga, hidup secara rohani, dan siaga mengerjakan hal-hal yang telah menjadi panggilan kita. Dan itu adalah pokok penting daripada kekristenan kita. Melakukan apa yang difirmankan. Memenuhi panggilan Allah bagi saudara dan saya. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, jangan biarkan dunia ini membuatmu tidur. Jangan biarkan dunia ini membuatmu terlena. Jangan biarkan dunia ini membuatmu lupa akan hari Tuhan. Dan jangan dunia ini membuatmu semakin jauh daripada Allah. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36 berkata, waspadalah supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa,
supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Ingat, supaya kamu punya kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, ingat apa yang difirmankan Tuhan. Waspadalah supaya hatimu jangan syarat. Syarat. Tahu syarat ya? Itu berat ditekan seperti nyanyian kita ke adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah. Syarat. Syarat oleh pesta pora, identik dekat dengan pesta pora. Tahu pesta pora, saudara? Pesta pora itu adalah kepentingan hura-hura, euforia yang berlebihan. Kemabukan orang mabuk itu lost control. Kemabukan dalam hal ini tidak semata-mata berbicara soal anggur, tapi berbicara soal kemabukan adalah ketika engkau tidak mampu mengendalikan diri, maka kamu sudah hidup dalam kemabukan. Jangan biarkan kepentingan duniawi membuatmu, menjeratmu, seolah-olah itu yang akan mengekang dan kamu akan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi perlu dimaknai, Advent itu sebagai penyambutan. Apakah aku sudah siap? Tetapi sebaliknya, saudara, fokuslah kepada Allah. Dalam situasi apapun, bangun relasi yang intim, yang kuat dengan Tuhan. Bangun visi yang terus-menerus, yang bertujuan supaya engkau semakin mengenal Allah. Jangan biarkan keinginan dunia mengambil dan merusak hubunganmu dengan Tuhan. Ia berkata bahwa dia akan datang segera. Ketika ia datang segera, pertanyaannya saudara, sudahkah kita siap? Ketika dia datang segera, sudahkah kita mempersiapkan diri? Ketika dia datang, apakah didapatinya engkau setia? Adakah didapati engkau setia dalam segala panggilan? Saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Ketika ditanya hari ini, saudara, ketika Tuhan datang, apakah engkau didapati setia? Apakah dalam perjalanan hidup itu engkau memiliki kekuatan iman? Apakah dalam kehidupan itu engkau sudah melakukan dan memenuhi panggilannya? Jadi perenungan yang penting. Tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Tetapi kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan selidiki aku, apakah aku setia kepadamu? Tuhan selidiki aku, apakah aku mengasihimu? Dan kita mau berkata, Tuhan akan mendapati dan menemui kita orang-orang yang setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Pujian ini menjadi respon untuk kita secara sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, Lihat hatiku. lihat hati, Apakah aku sungguh mengasihi Engkau, Yesus? apakah ku Sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, selidiki aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus? Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang berjuang sampai
kita akan pujian ini sekali lagi dengan sungguh kita katakan, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu yang mengingatkan dan menyadarkan kami. Kami boleh berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan, bukan lagi dalam wujud bayi, tetapi sebagai Raja yang berkuasa. Sikap itu yang kami miliki dan yang ingin terus kami miliki, supaya kapanpun Engkau datang, Engkau mendapati kami tetap setia kepadamu. Roh-Mu bekerja berkuasa atas kami. Berkatilah iman jemaat Tuhan. Berkatilah kami semua. Jangan biarkan kami tidur. Jangan biarkan kami terlena oleh karena dunia ini. Dan jangan biarkan kami jauh daripada-Mu, terseret oleh karena keinginan-keinginan dunia. Tetapi biarlah kami fokus kepada Allah. Tetap kami tertuju kepada Tuhan. Hidup di dalam-Mu, hidup bersama-Mu, dan hidup untuk kemuliaan Tuhan. Urapi kami Tuhan dan tolonglah kami. Firman-Mu sudah kami terima dan biarlah kami bawa pulang dalam hidup kami. Dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu, Tuhan berkati seluruh keluarga anak-anak yang akan menjalani setiap kehidupan mereka, yang ujian, yang sekolah, dan dalam segala cita-citanya. Tuhan yang memberkati. Tiliklah hati kami masing-masing. Dalam Yesus Kristus, adalah kami yang hidup yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah puji, serta kepada Al-Masih, Rohul Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Saudaraku yang kekasih, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan waktunya tiba. Ketika Ia datang, Ia menemuimu, tetap mengasihinya, tetap setia kepadanya. Dan Yesus berkata, marilah hai hamba-Ku yang taat dan setia, nikmatilah kerajaan Allah.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, jalanilah hidupmu dalam kesetiaan, dalam iman kepada Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di hidupmu, di keluargamu, di pekerjaanmu, pendidikanmu, pergaulanmu, bahkan di segala harapanmu sejak hari ini, esok bahkan sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat memasuki Advent. Kita sudah ada pada suasana Natal. Dan biarlah kiranya perayaan Natal ini dalam segala keunikannya menjadi berkat bagi kita semua. Salam sehat, salam sukacita senantiasa. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.